Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wal tazama bi tariqatihi wa ja'ala al-aqidata al-islamiyatan asasan li fikratihi wa ahkama syar'iyyata miqyasan li a'mali. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada selesai maghrib ini kita masih diberikan nikmat iman dan Islam, masih diberikan nikmat kesehatan sehingga kita dapat berdiam di masjid ya, dalam rangka sama-sama kita berbagi apa yang pernah kami pelajari, dan mudah-mudahan ini bagian daripada kita menuntut ilmu. Di dalam hadis disebutkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang memudahkan dirinya untuk yaltamisu fihi ilman, di situ dikatakan ilman. Di dalam bahasa Arab ada istilahnya itu kata itu ada namanya mufrad, ada musanna, ada jama'. Di dalam bahasa Arab kalau satu tunggal itu namanya mufrad, tunggal satu. Kalau ada satu orang misalnya mufrad. Kalau katanya itu bentuknya dua itu namanya musanna. Kalau dia tiga atau lebih jama'. Nah, di dalam hadis ini itu menggunakan redaksi ilman, satu ilmu. Kalau kita keluar rumah atau berdiam diri di mana di situ ada satu ilmu saja, ini baru satu ilmu. Maka apa kata Rasul? Maka sahalallahu, maka Allah itu akan memudahkan jalannya apa? Tariqan ilal jannah. Jalannya menuju surga. Kira-kira ibu-ibu mau tidak dimudahkan masuk surga? Bapak-bapak mau tidak? Mau kan Pak ya? Semua kita pasti kalau ditanya mau kita itu dimudahkan jalan kita menuju surga. Karena di surga itu luar biasa kenikmatannya, nikmatnya luar biasa, yang dimana kita semuanya pasti mengimpikan, semuanya ingin menuju sana. Nah, kita yang pada kesempatan kali ini ya, walaupun hanya satu ilmu, dan belum tentu juga hanya satu ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini, bisa jadi dua, bisa jadi tiga dan lebih, jama'. Dalam bahasa Arab jama' itu banyak ya, jama' itu kalau dalam bahasa Arab tiga itu sudah jama', banyak, apalagi lebih. Nah, mudah-mudahan kita dimudahkan jalan kita menuju surga. Oleh karena itu mari kita ikhlaskan niat kita, senantiasa kita ikhlaskan niat, ikhlas karena Allah, kita mendengarkan ya. Dan salawat serta salam kita curahkan selalu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan perjuangan beliaulah kita dapat mengenal Islam dan dapat menjadikan Islam sebagai pedoman hidup kita. Bapak Ibu yang pertama yang kami hormati, Bapak Ketua RT, kemudian pengurus masjid, para tokoh yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir, saudara-saudara sekalian dan adik-adik yang insya Allah sama-sama kita mengharap ridhonya Allah, rahmat Allah. Mudah-mudahan senantiasa kita fi amanillah, dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang semuanya kami hormati, mudah-mudahan nanti kurang lebih setengah jam kita bisa sharing ya, apa yang pernah kami dapatkan dari guru-guru kami, itu yang akan kami sharingkan, yang akan kami sampaikan.
Sebagaimana tema yang pada malam hari ini, yaitu amal yang diterima dengan amal yang tidak diterima. Nah, di dalam semua kitab hadis itu biasanya diawali dengan apa? Bab tentang niat. Kita buka hadis Bukhari, kita buka hadis Muslim, itu awalnya itu tentang niat. Karena apa? Amal kita itu kalau mau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kunci yang pertama adalah apa? Yaitu niat. Ini yang pertama, niat. Makanya di dalam hadis disebutkan innamal a'malu bin niat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Orang itu akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Niat ini Bapak Ibu ibaratnya seperti alamat. Kita mau mengirim barang dari Berau, misalnya kita mau kirim ke Jawa atau mau ngirim barang ke Sulawesi. Kita mau kirim barang ke Jawa, tapi kita tulis alamatnya di situ Samarinda, Pak. Kira-kira sampai enggak itu barang? Sampai enggak kira-kira itu barang, Bu? Tidak akan sampai. Kenapa? Ketika kita di pos, kita tulis di situ alamatnya mana, Pak? Alamatnya adalah Jalan Pinang Merah, Jalan Durian 3. Alamatnya di mana? Samarinda. Kita tulis di situ alamatnya. Padahal kita maunya ngirim ke Jawa, kok kita tulis di situ Samarinda? Tidak akan sampai itu barang. Kapan bisa sampai itu barang? Nanti kecuali ditelepon lagi, kita rubah alamatnya. Alamatnya itu ternyata di Jawa, Surabaya, barulah nanti ditulis ulang alamatnya, baru bisa sampai. Niat itu ibaratnya alamat. Kalau semua ibadah kita alamatkan kepada Allah, ikhlaskan kepada Allah, insya Allah akan sampai kepada Allah. Tapi kalau kita niatnya yang lain, maka tidak akan sampai itu amalnya. Sebagaimana hadis tadi yang disebutkan di dalam riwayat Bukhari dan Muslim juga meriwayatkannya. Innamal a'malu binniyat. Jadi kunci yang pertama adalah niat. Apa-apa niat. Makanya kita kalau mau sholat, ya, ada ibadah-ibadah itu yang memang kata para ulama, terutama Imam Syafi'i, itu menganjurkan untuk mengucapkan atau melafazkan niatnya. Mau puasa ada niatnya, mau sholat ada niatnya. Ya, yang dimana lafaz-lafaz niat itu disusun oleh para ulama dan seterusnya. Misalnya kita sholat maghrib tadi, niatnya usolli fardhu maghribi salasa rakaatin ma'muman au imaman. Nah, di ujungnya itu pasti apa? Lillahi ta'ala. Li untuk Allah Ta'ala yang maha tinggi. Hanya untuk Allah. Itu untuk apa? Menguatkan bahwa kita beribadah ini kita alamatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah nyampe, Pak. Insya Allah nyampe, Bu, itu amalan-amalan kita. Apapun amalan kita, kalau kita niatkan kepada Allah, akan sampai insya Allah. Dan amalan-amalan ini luar biasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala balasannya. Kita sholat maghrib tadi, kemudian kita sholat sunnah, itu luar biasa. Pasti ada balasannya oleh Allah. Akan kita diberikan kepada kita balasannya. Cuma ujian kita dari Allah itu, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, apa ujiannya? Kita itu belum dilihatkan dulu balasannya itu seperti apa. Kita tidak akan melihat pahala itu turun dari langit tiba-tiba masuk ke badan kita, tidak akan melihat. Itu ujiannya, mau percaya tidak dengan Allah. Coba kira-kira misalnya di dalam Islam, siapa yang sholat di masjid, setiap saf-saf masjid itu disusun uang 1 ikat. Yang barisan depan Pak Imamnya ditaruh di depan itu di sajadahnya uang 20 juta 1 ikat disimpan untuk imam.
Setiap sholat ada uang di situ 20 juta. Kira-kira berebutan enggak orang-orang jadi imam? Karena di depan itu ada uang 20 juta. Setiap jadi imam 20 juta. Setiap jadi imam 20 juta. 5 kali sehari, 20 kali 5, 100 juta. Lumayan, Pak. Dan yang soft depan ada aturan. Setiap barisan itu disusun uang. Barisan depan itu 10 juta. Barisan yang kedua 8 juta. Barisan yang ketiga 6 juta. Barisan yang keempat dan seterusnya 5 juta. Setiap soft itu disusun uang. Kira-kira berebutan enggak Pak orang sholat? Kita ini terkadang nanti kalau kita lihat balasannya baru mau semangat. Ada balasannya dengan uang baru mau semangat. Giliran tidak ada uang ya tidak mau. Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kita sholat tadi, sholat maghrib itu balasannya lebih daripada uang 20 juta tadi, lebih daripada uang 10 juta tadi, lebih daripada uang 5 juta tadi, lebih daripada itu. Cuma Allah belum melihatkan saja tuh balasannya. Seandainya Allah langsung melihatkan balasannya yang luar biasa, kita pasti akan, wah itu mungkin orang berebutan lagi. Makanya kita diuji. Makanya orang-orang yang pergi ke masjid itu Pak, Bu, orang-orang yang sudah teruji itu. Tidak dibayar. Bapak-bapak kira-kira yang ke masjid ada yang dibayar enggak Pak? Ibu-ibu ada yang dibayar ketika datang ke masjid? Tidak ada. Justru kita berinfak untuk masjid kita. Kenapa kita seperti itu? Karena kita yakin bahwa ketika kita beribadah kepada Allah, balasannya pasti lebih daripada uang 20 juta itu yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah satu kisah, wallahu alam, ini ada kisah nama sahabat itu Sya'ban. Tapi di riwayat lain ada yang mengatakan Thauban. Sya'ban ini ternyata itu rumahnya dari masjid itu jaraknya dengan perjalanan kaki itu 3 jam Pak. Dikisahkan itu 3 jam perjalanan ke masjid. Jadi Sya'ban ini adalah sahabat yang dikisahkan, diriwayatkan orang yang tidak pernah lambat pergi ke masjid. Padahal rumahnya itu jaraknya 3 jam berjalan kaki. Karena di zaman Rasul Pak belum ada motor, belum ada mobil. Yang ada itu paling kuda atau onta. Orang-orang yang miskin pada saat itu mereka jalan kaki. Walaupun jaraknya 3 jam. Pernah suatu ketika Sya'ban ini pas sholat subuh itu yang biasanya tidak pernah absen sholat berjamaah, di waktu sholat subuh itu tidak ada deh. Ketika Nabi Muhammad SAW berada di depan jadi imam, dia melihat sebelum sholat, dia melihat-lihat dulu mana sahabat saya ini Sya'ban yang biasanya tidak pernah absen di masjid, tapi kok baru kali ini Sya'ban ini tidak kelihatan wajahnya di masjid. Kemana dia? Dicari sampai Rasul itu menunda sebentar sholatnya untuk menunggu Sya'ban ini. Ditunggu, ternyata Sya'ban tidak datang Pak. Ternyata singkat cerita, sholatlah Nabi. Setelah sholat ditanya lagi, kemana Sya'ban? Wahai sahabatku, siapa di sini yang tahu rumahnya Sya'ban di mana? Saya mau tahu kenapa dia sholat subuh ini tiba-tiba absen, tidak sholat. Biasanya dia paling duluan sholatnya walaupun rumahnya jauh. Kira-kira siapa yang tahu di sini rumah Sya'ban? Ditanya sahabat pada saat itu. Akhirnya apa? Ada sahabat yang tahu. Kemudian berangkatlah mereka. Mulai habis ba'da subuh tadi. Setelah sampai waktu duha baru sampai di rumahnya. Jauh sekali. Kemudian Rasul salam, assalamualaikum. Keluarlah seorang perempuan, istrinya Sya'ban tadi. Assalamualaikum, benarkah di sini rumah Sya'ban? Ya, di sini rumahnya Sya'ban. Wahai, mana Sya'ban? Rasulullah bertanya, mana Sya'ban? Tadi itu biasanya Sya'ban ini tidak pernah absen sholatnya. Kok tiba-tiba dia absen? Apa kata istrinya? Yang tadi menjawab salam Rasul, kemudian dia menjawab, ya Rasulullah, tadi Sya'ban itu sudah wafat, sudah meninggal.
Apa kata Rasul dan sahabat yang datang? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ternyata apa? Sya'ban itu salah satu-satunya alasan yang membuat dia tidak pergi ke masjid walaupun rumahnya jauh, karena hanya dia karena meninggal saja, Pak. Dia tidak pergi ke masjid. Ini Sya'ban. Ya Rasulullah, tadi itu ketika wafat, Sya'ban itu berteriak ya Rasulullah sebelum wafatnya. Kemudian kata Rasul, apa teriakan? Dia bilang begini, andaikan lebih jauh. Andaikan lebih jauh. Ada 3 dia sebutkan, coba kita ceritakan satu aja. Nanti kapan-kapan kita ceritakan yang 2-nya. Dia bilang gini, andaikan lebih jauh. Kemudian sebelum dia meninggal juga dia lagi ngomong andaikan yang baru, kemudian andaikan semuanya. Dia bilang begitu. Setelah dia ngomong begitu, langsung meninggal. Ya Rasulullah, kami ketika mendengar teriakannya Sya'ban, dia ngomong begitu, andaikan lebih jauh, andaikan yang baru, andaikan semuanya. Ketika dia ngomong begitu, dia langsung wafat. Kami semua bertanya-tanya ya Rasulullah. Saya, keluarga saya bertanya-tanya, kenapa dia ngomong begitu sebelum dia wafat? Kemudian karena Rasul ini berbicara berdasarkan wahyu, dibuka tabir oleh Allah, Nabi Muhammad SAW diberitahukan bahwa ternyata apa? Apa kata Rasulullah? Wahai istri Sya'ban, tahukah kamu mengapa Sya'ban itu tadi sebelum wafat dia ngomong, dia teriak andaikan lebih jauh, andaikan yang baru, andaikan semuanya. Apa jawab Rasulullah? Karena orang itu, kata Rasulullah, dia menjelaskan salah satu ayat di dalam Al-Quran, orang itu ketika mau wafat, ketika sakaratul maut, pandangan manusia itu jadi tajam, Pak. Jadi sebelum kita wafat itu diceritakan oleh Rasulullah, pandangan manusia itu tajam. Sampai saking tajamnya penglihatan pada saat kita sakaratul maut itu, kita itu bisa melihat apa yang nanti tempat kita di akhirat itu kita akan tahu, Pak. Dibukakan oleh Allah tabir-tabir penglihatan jauh ke depan bagaimana kehidupan kita nanti di akhirat. Dan inilah juga yang terjadi pada Sya'ban. Ketika dia mau wafat, dilihatkan oleh Allah balasan dari perbuatannya. Apa kata Rasulullah yang pertama? Kenapa dia ngomong andaikan lebih jauh? Apa maknanya? Dibukakan penglihatannya pada saat itu, balasan yang diterima oleh Sya'ban nanti di akhirat adalah surga yang luar biasa kenikmatannya. Akibat apa? Karena dia tadi mau berjalan 3 jam hanya untuk pergi ke masjid. Padahal kalau dia di masjid tidak dibayar, tidak digaji, tidak dikasih duit, tapi tetap dia mau pergi ke masjid. Ini yang pertama. Andaikan lebih jauh, kenapa dia mengatakan seperti itu? Coba rumah saya itu lebih jauh, itu maksudnya. Yang tadi perjalanan kurang lebih 3 jam, kalau bisa 10 jam. Kenapa? 3 jam saja balasannya luar biasa, apalagi kalau rumahnya lebih jauh 10 jam atau 20 jam, pasti akan lebih hebat lagi balasannya dari Allah. Menyesal dia. Kok rumah saya itu cuma 3 jam masjid, coba 10 jam saja. Itulah artinya kenapa dia mengatakan tadi sebelum meninggal, dibukakan oleh Allah tabir penglihatannya balasannya di akhirat. Kemudian dia mengatakan andaikan lebih jauh, coba rumah saya itu lebih jauh lagi dari masjid, sehingga begitu saya ke masjid lebih jauh lagi, balasan Allah lebih hebat lagi. Subhanallah. Ini Pak, balasannya luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis-hadis lain banyak tentang keutamaan ibadah ini. Tinggal kita buka saja. Sekarang ada HP, ada Google, bisa kita baca. Banyak sekali yang menulis. Misalnya sholat subuh. Sholat subuh itu kata Rasulullah, sholat yang paling berat itu kan sholat subuh, Pak. Bu. Kenapa? Karena kita harus melawan ngantuk yang luar biasa. Ya kan? Nah, apa balasannya? Orang jangankan subuhnya. Kita sholat fajar, kata Rasulullah, sholat fajar, sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh, itu namanya sholat qobliyah. Ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Sholat sunnah salah satunya adalah sholat qobliyah dan ba'diyah. Cuma kalau subuh kan qobliyah saja. Kecuali nanti qobliyahnya terlambat, dalam fikihnya Imam Syafi'i,
Sholat qobliyah itu bisa diqadha. Setelah misalnya datang ke masjid, orang sudah qomat, tidak sempat lagi qobliyah, sementara kita sudah terbiasa qobliyah. Orang itu Pak, kalau dia terbiasa beramal, ada amalan yang dia rutin terlambat, itu gelisahnya luar biasa Pak. Makanya solusinya kata Imam Syafi'i, di dalam fikih Imam Syafi'i itu diqadha. Sholat qobliyah dikerjakan setelah sholat subuh. Nah, ini ada pembahasan fikihnya ada. Nah, sholat 2 rakaat sebelum subuh, sholat fajar namanya, itu kata Rasulullah apa? Lebih baik daripada apa? Dunia dan seisinya. Lebih baik daripada dunia dan seisinya Pak. Padahal di bumi ini ada apa saja Pak. Jadi uang 20 juta itu tidak ada apa-apanya Pak. Karena kata Rasulullah 2 rakaat saja sebelum sholat subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Apa saja isinya dunia ini? Emas, apalagi permata, apalagi batu bara. Oh itu Pak, kalau kita jalan di tepian, oh itu gunung-gunung di bawah sama ponton itu saya pernah tanya itu Pak sama pekerja tambang, salah satu manajer tambang itu saya tanya, itu kira-kira kalau yang ponton itu ada 3 gunung atau 4 gunung gitu Pak, yang dideret sama ponton itu harganya itu 80 miliar kalau nggak salah, 80 M atau 800 M gitu. Itu batu bara Pak, yang nilainya luar biasa. Ya, makanya Berau ini termasuk daerah yang kaya Pak. Tambangnya di mana-mana. Tambangnya nomor 2 terbesar di Berau. Wah ini luar biasa. Sawitnya, batu baranya, sungainya, semuanya kaya. Kita ini diberikan oleh Allah luar biasa Pak, kaya. Kita air 2 sungai besar yang mengelilingi kita. Kelai Segah. Ini nikmat Allah semua ini. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lebih baik daripada dunia dan isinya. Ya. Saya pernah di salah satu tayangan televisi di Trans 7 atau Trans TV itu, Pak. Jadi ada seorang pedagang intan berlian gitulah di daerah Banjar itu. Jadi ada pengusaha intan apa berlian itu saya lupa. Jadi ketika dia didatangi oleh seorang reporter televisi, ditanya ini penjual intan apa berlian saya lupa. Ditanya Pak, ini kira-kira intan yang paling mahal itu yang mana Pak? Kemudian dia keluarkan intan kecil Pak, itu modelnya kayak bawang merah yang kecil itu pas ditanya ini berapa harganya nih, yang kayak kecil segini nih, intan atau berliannya, dia bilang berapa harganya, walaupun kecil ini harganya 2 miliar Pak. Ini 2 miliar. Itu baru yang sebesar ini. Bagaimana kalau ada intan berlian yang besarnya seperti buah kelapa? Kalikan saja 2 miliar, mungkin 100 miliar. Dan itu kata Rasulullah, di dunia itu banyak perhiasan-perhiasan yang mahal harganya, banyak barang-barang tambang yang mahal harganya, tapi tidak ada apa-apanya dibandingkan apa? 2 rakaat sebelum subuh. Tidak ada apa-apanya itu semua. 2 rakaat sebelum subuh. Itu baru 2 rakaat sebelum subuh. Bagaimana sholat subuhnya? Ada seorang ulama usulul hadis itu mengatakan, dia memaknai hadis-hadis tentang Ramadan itu, orang kalau di Ramadan itu kan serba 70. Kalau kita di Ramadan sholat wajib itu 70 kali wajib di luar bulan Ramadan. Jadi di bulan Ramadan itu 70 wajib. Kalau kita sholat sunnah, yang sunnah itu seperti wajib. Apa maknanya? Dimaknai secara hadis, fikih hadis. Itu berarti apa kata para ulama? Kalau tadi sholat subuh sebelum subuh itu lebih baik dunia dan seisinya, bagaimana dengan sholat subuhnya? 70 kali lebih besar daripada sholat qobliyah. Itu kaidah fikihnya tuh Pak. Jadi sunnah itu tidak akan mengalahkan keutamaan yang wajib. Wajib itu pasti lebih besar pahalanya. Apa kata para ulama fikih? Itu balasannya lebih besar 70 kali daripada qobliyahnya. Subhanallah. Itu Pak, sholat subuh itu. Kalau kita tahu rahasianya, itu 70 kali lebih besar daripada sholat qobliyahnya. Wong sholat qobliyahnya saja itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Apalagi sholat subuhnya yang 2 rakaat. Jadi sebenarnya Pak, nggak ada alasan itu kalau sholat subuh. Biasanya anak-anak kita itu
Kalau datang sholat subuh, ngantuk luar biasa, nggak mau ke masjid. Padahal bapaknya, abinya, uminya mau ke masjid, tapi anaknya kadang sulit. Makanya ada seorang ahli psikologi gini, ditanya, Pak, Bu, itu gimana caranya ya supaya anak saya itu bisa ke masjid? Subuh itu kok sholat ke masjid sulit betul. Apa? Jawab pakar psikologi ini. Kalian anggap aja rumah kalian itu kebakaran. Kira-kira Pak, anak kita ini tidur lelap. Sementara rumah itu kebakaran, apa yang ibu lakukan? Apa yang bapak lakukan kira-kira kalau kebakaran? Biar nyenyaknya kayak apa, biar anaknya itu sakitnya seperti apa, pasti dia gendong, dia bawa keluar. Karena rumahnya mau kebakaran. Ini jawab ahli psikologinya. Jadi anggap aja rumah itu mau kebakaran. Artinya apa? Ya gimana caranya anak itu juga bisa ikut bapaknya pergi ke masjid. Dilatih dari kecil. Kan kata Rasulullah, anak itu 7 tahun sudah dilatih sholat. Lebih bagus lagi lebih kecil. Ini namanya golden age di dalam ilmu pendidikan. Golden age itu adalah golden age. Usianya itu usia emas. Usianya usia emas. Anak-anak itu kalau dibiasakan dari kecil, insya Allah besarnya itu mudah. Tapi kalau tidak dibiasakan sejak kecil sulit. Dan ini sudah diajarkan oleh Rasul sejak 1400 tahun yang lalu. Ilmu psikologi modern diajarkan Rasul 1400 tahun yang lalu. Ajarkan anakmu sholat 7 tahun. Diajarkan. Ya. Kalau dia 10 tahun tidak mau sholat, apa kata Rasulullah? Dipukul, Pak. Tapi ada tahapannya. Jangan mendengar tiba-tiba hadis, wah dipukul, wah berarti harus siap di rumah balok-balok 5 x 10 untuk mukul anak. Tidak juga, Pak. Jadi ulama menjelaskan dipukul itu maksudnya ada tahapan-tahapannya. Ibnu Khaldun, kalau kita baca bukunya, Ibnu Khaldun itu dia mengatakan pukulan itu jangan lebih dari 3 kali. Ya, di dalam kitab lain itu lebih merinci, ternyata pukulan itu sebelum kita pukul anak dikasih peringatan dulu. Nah, kalau kamu harus sholat 10 tahun sudah harus sholat. Kalau enggak, makanya Rasul itu kalau di rumah itu Pak nyimpan cambuk dia. Ada cambuknya di rumah, ditaruhnya di depan. Itu apa? Fungsinya apa cambuk itu? Untuk apa? Salah satunya untuk memperingatkan anak-anaknya kalau dia tidak mau beribadah kepada Allah, itu balasannya. Kamu akan dicambuk. Akhirnya anaknya takut duluan, Pak. Dulu saya ingat nenek saya, Pak. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu juga mungkin mengalami ini. Nenek saya itu dulu, Pak. Dia tuh kalau di rumah nyimpan rotan dia. Kalau dia sudah ngajar ngaji, nenek saya tuh guru ngaji di kampung. Dan ketika beliau pindah merantau ke Berau ini, dia juga alhamdulillah dia dipercaya warga sekitar itu untuk banyak anak-anak itu yang nitipkan anaknya untuk belajar ngaji ke nenek saya. Ya, nenek saya itu dulu almarhum sudah, beliau dulu pengajar salah satu muallimat di Darud Dakwah Wal Irsyad di Makassar dulu. Pindah ke sini, banyak kitab-kitab fikihnya itu dia bawa dari kampung. Kemudian itu beliau bawa, kemudian belajar ngaji, anak-anak banyak belajar ngaji. Itu kalau mengaji, nenek saya belajar ngaji itu Pak bawa rotan. Saya ingat itu. Kalau salah salah. Nah sebelum dipukul, saya ingat betul itu. Biasanya guru-guru ngaji itu yang dipukul apa pertama? Biasanya pukul lantai dulu. Supaya apa? Terkejut kita dan anak-anak itu bisa fokus. Pukul lantai dulu. Kalau lantai masih tidak mempan, pukul meja dengan rotannya. Kalau masih tidak mempan, apa? Baru ke anaknya. Kalau anaknya sulit diatur, salah satu pukulannya adalah cari tempat-tempat yang kalau itu dipukul itu tidak membekas dan tidak sakit luar biasa. Makanya biasanya pukulnya di kaki atau di tangan. Dan kata para ulama, tingkat sakitnya pun itu harus diukur. Pertama sakit biasa dulu sambil ditegasi agar anak itu bisa fokus. Kemudian kalau masih lagi bandel lagi, tidak mau lagi, agak dikuatkan lagi sampai agak kuat. Sampai bagaimana dia merasakan sakit. Begitulah nanti ketika balasannya di neraka itu lebih parah. Kira-kira mau sakit di dunia atau mau sakitnya di neraka? Nah itu anak-anak itu harus dipahamkan dari kecil
sehingga ditanamkan pada dirinya keimanan kepada Allah dan juga rajin sholat, mau pergi ke masjid, mau sholat. Inilah hadis Rasul tadi, 7 tahun diajarkan, 10 tahun kalau nggak mau dipukul, tapi pukulannya itu tadi ada tahapan-tahapannya agar proses kita itu yang terjadi adalah proses pendidikan, bukan proses pemukulan atau proses kekerasan. Sekarang ini bahaya Pak, ada undang-undangnya. Saya pernah ikut seminar nasional yang mendatangkan pemateri itu dari Komnas PA Perlindungan Anak. Dulu ketuanya itu Marwar Sirait itu, yang orang Batak atau orang Papua itu ya, orang Batak kayaknya. Batak. Kita itu Pak ada undang-undangnya katanya. Kalau misalnya kita di sekolah atau kita membentak anak, anak itu sampai kaget, anaknya ini inisiatif lapor ke polisi, itu hukumannya 3 bulan Pak. Kalau bapak-bapak mau coba-coba 3 bulan di penjara, auzubillah, itu hukumannya 3 bulan kata beliau. Memang kekerasan anak di beberapa sekolah ya, kami yang aktif di pendidikan di sekolah itu gitu Pak, kadang harus hati-hati juga. Anak-anak sekarang ini nggak bisa dipukul. Ada teman saya kemarin di SD, anaknya ini bandel betul, nggak tahan, dipukul. Akhirnya dipukul, pulang dia lapor ke orang tuanya dilaporkan. Nah itu begitu, luar biasa sekarang ini ya. Karena yang dipakai bukan aturan-aturan hadis tadi, aturan-aturan undang-undang yang dibuat oleh manusia, bukan sumbernya dari hadis. Nah makanya kayak begitulah. Padahal tadi kalau kita tahu ilmunya kan ada tahapan-tahapannya. Yang kedua juga, bagaimana proses penanaman keimanan agar anak-anak kita itu rajin ibadah. Ya. Pak Ustadz, ini anak saya rajin ke masjid sholat, tapi bapaknya yang malas Pak. Anaknya saja kalau 10 tahun dipukul, kalau bapaknya yang malas sholat, gimana Pak kira-kira itu ya? Dipukul juga Pak. Disembeli kata Pak. Nah itulah, kita ini luar biasa balasan oleh Allah, dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita mau ibadah. Maka semangatlah kita beribadah. Kita ini nggak tahu kapan Pak Bu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan tahun lalu saya punya teman Pak. Punya teman seumuran dengan saya. Itu Ramadan tahun lalu itu masih sama-sama kami Pak. Masih kegiatan sama-sama. Kemudian kalau ada aktivitas dakwah sama-sama Pak. Dan beliau ada riwayat sakit paru-paru. Setelah Ramadan 3 bulan kalau tidak salah, setelah Ramadan sakit, masuk rumah sakit. Kemudian Allah panggil, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Teman saya Pak, masih muda. Ya. Kita ini usia tidak ada yang tahu. Makanya kita harus kapanpun ketika Allah panggil kita sudah tidak bisa mundur lagi. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernyawa pasti akan mati. Dan ujian kita dari Allah itu kita tidak dikasih tahu Pak, kapan waktunya itu kita mati atau meninggal. Ya, kita dilahirkan, begitu kita dilahirkan kita jalani kehidupan, sementara kita tidak tahu kapan Allah itu ngasih ajal. Ajal itu artinya batasan waktu, tenggat waktu. Kita tidak tahu kapan. Makanya kita siap-siap terus sampai kapanpun untuk apa? Niatkan diri kita untuk senantiasa ibadah kepada Allah. Itu yang pertama, niat. Yang kedua, apa syaratnya agar amal kita diterima? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Kalau kita beramal, kita itu harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi. Karena kalau tidak, maka fahuwa raddun, dia akan tertolak Pak. Sholat maghrib 3 rakaat kita ganti. Pak Ustadz, kayaknya sholat maghrib 3 rakaat ini sedikit betul Pak. Sementara saya semangat ibadah. Gimana kalau sholat maghrib kita rubah jadi 6 rakaat? Pak Imam tolong 6 rakaat. Itu bukan jadi malah tambah ibadahnya kuat, tapi itu jadi aliran sesat. Di masjid ini misalnya sholat maghribnya 6 rakaat Pak. Ya memang dari sisi spiritual kita mungkin menggebu-gebu, tapi dari sisi syariatnya salah kita. Amalan kita tidak akan diterima. Kenapa? Karena menyalahi syariat. Karena menyalahi apa yang dicontohkan oleh
Rasul sholat maghribnya 3 rakaat. Begitu pula dalam kehidupan kita, selain kita niatkan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, caranya harus benar. Ibadahnya harus benar, niatnya benar, caranya juga harus benar. Mau membantu orang, caranya benar, harus benar juga niatnya. Sholat gitu juga, benar niatnya, caranya juga harus benar. Dulu ada film Robin Hood. Mungkin bapak-bapak ini sezaman dengan Robin Hood. Dia Robin Hood itu kalau mau membantu masyarakat, apa caranya? Dia mencuri dulu, merampok orang-orang kaya, kemudian hartanya itu dibagikan kepada masyarakat kecil. Kira-kira betul tidak itu caranya? Niatnya bagus, tapi caranya salah. Caranya salah. Nah, apalagi musim-musim pilkada, pilpres, wah ini Pak, banyak orang-orang yang niatnya itu bagus, tapi caranya terkadang, wah ya berapa KTP-nya dibayar berapa, 600, 400. Nah itu banyak yang terjadi ya. Jadi temuan-temuan yang seperti itu. Nah, di dalam Islam semua apa yang ada, ibadah, aturan-aturan kehidupan itu semua sudah diatur oleh Islam. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, taatilah Allah, taatilah Rasul, wa ulil amri minkum. Kalau taat Allah, taat Rasul, ada kata atiu di depan. Atiullah wa atiur Rasul. Tapi kok begitu lompat ke ulil amri minkum tidak ada atiunya. Wa ulil amri minkum tidak ada wa atiulil amri minkum. Apa maknanya? Ulama tafsir mengatakan, apa maknanya tidak ada atiu di depannya? Kalau kalau taat kita kepada Allah, kepada Rasul itu mutlak, tidak ada pengecualian, wajib. Kalau pada pemimpin tidak ada kata atiunya, artinya apa? Ketaatan kita pada pemimpin itu tidak mutlak, ada pengecualian. Kecuali apa? Kalau pemimpinnya itu taat juga sama Allah, taat juga sama Rasul, itulah yang kita taati. Tapi kalau dia tidak taat sama Allah, tidak taat sama Rasul, kita disuruhnya mencuri, kita disuruhnya suap menyuap, kita disuruhnya diam akan korupsi, kita disuruhnya diam kita disuruh diam dari apa? Tidak diterapkannya hukum-hukum Allah, maka yang seperti itu tidak wajib ditaati. Justru kita wajib mengingatkan dia. Kata Rasulullah, jihad yang paling besar itu adalah mengingatkan penguasa yang zalim. Nah ini untuk menegaskan daripada bahwa kita itu betul-betul dalam beramal itu caranya harus benar, tidak sembarangan. Ada caranya, ibadah ada caranya, bermuamalah juga ada cara-caranya, berpolitik juga ada cara-caranya. Sebagaimana di ayat ini disebutkan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Kalau kamu berlainan pendapat tentang syai'in di situ maknanya segala sesuatu. Karena di dalam bahasa Arab itu ada namanya isim nakirah, ada isim ma'rifah. Kalau dia isim ma'rifah, dia khusus. Tapi kalau sudah kena isim nakirah namanya itu, kalau di dalam bahasa Arab, dia umum. Semuanya kena. Walaupun para ulama itu memisahkan, ada yang setengah, ada yang separuh, ada yang semuanya. Cuma kata syai'in di ayat itu mengartikan semuanya secara umum. Kalau kamu berlainan pendapat tentang segala sesuatu, berlainan dalam hal ibadah, berlainan pendapat dalam hal muamalah, berlainan pendapat dalam hal politik, berlainan pendapat dalam masalah ekonomi, dalam hal nilai sosial, pendidikan dan seterusnya, farudduhu ilallah war rasul. Kembalikanlah dia kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan pada Al-Quran dan hadis. Jelaskan ayatnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tugas kita sebagai seorang muslim adalah apa? Memastikan amal-amal kita ini harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Ibadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Puasa, sholat sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Nah, ini kita tidak lama lagi puasa, Pak. Para ulama menganjurkan kalau sudah mau dekat bulan puasa, itu perbanyak sudah fikih-fikih, ilmu-ilmu tentang puasa. Apa yang membatalkan, apa yang menguatkan pahalanya, apa yang memperbanyak pahalanya, apa yang membatalkan pahala puasa, dan seterusnya.
Kita sekarang lagi masa-masanya orang pemilu, kampanye dan seterusnya. Kita mesti tahu gimana politik di dalam Islam, gimana ekonomi di dalam Islam. Salah satunya dalam ekonomi itu ada namanya kepemilikan. Bagaimana kepemilikan dalam Islam? Tambang itu siapa yang miliki kalau dalam Islam? Itu mesti kita pelajari, Pak. Nah, mudah-mudahan nanti kapan-kapan kita bisa pelajari. Ini salah satu teman saya, Ustadz Topan ini sarjana ekonomi Islam. Wah, ini nanti bisa kita tanya-tanya tentang ekonomi Islam itu gimana. Ada teman satu saya lagi, Ustadz Ridho, itu S2-nya S2 Tata Negara Islam. Mungkin kapan-kapan bisa diundang ya, bagaimana berbicara tentang bagaimana tatanan negara politik dalam Islam, itu bisa. Termasuk kami juga, alhamdulillah, kami sedang menempuh S3 kami pendidikan Islam. Jadi saya memang fokusnya memperdalam bagaimana pendidikan Islam itu saya pelajari. Ya, dengan profesor-profesor saya banyak konsul, banyak dapat mata-mata kuliah berkaitan dengan pendidikan Islam itu dari dosen-dosen profesor saya di UMM, Universitas Muhammadiyah Malang. Tidak lama lagi lulus, insya Allah. Minta doanya semua Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, barangkali sudah nggak lama lagi ya, mau Isya, masuk Isya. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa diterima Allah amalnya, dan semangat terus, Pak. Kita sama-sama saling mengingatkan. Ada saudara kita, tetangga kita misalnya yang malas ke masjid, yang malas ngaji dan seterusnya, kita ingatkan, sama-sama mengingatkan. Saya pun begitu, Pak. Kalau sama istri minta diingatkan, tolong diingatkan. Sama teman juga minta diingatkan, begitu saya malas, begitu nggak semangat ibadah, tolong diingatkan. Begitulah kita sebagai seorang muslim saling ingat mengingatkan. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Dan kembali ke awal tadi, niat yang amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dua syaratnya. Yang pertama, niatnya harus karena Allah. Yang kedua, caranya harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa jalani semua kehidupan kita ini berdasarkan tuntunan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya dalam perkara ibadah, tapi juga dalam hal muamalah, dalam perkara semuanya, dalam segala aspek bidang kehidupan kita senantiasa merujuk kepada kehidupan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pak Ustadz, gimana caranya? Mau nggak mau kita harus banyak belajar, mengkaji dan seterusnya. Ya, karena tugas belajar itu bukan hanya tugas anak-anak, tugas kita juga semuanya yang dewasa, yang bapak-bapak. Ya, karena kita menuntut ilmu itu tidak ada batasnya, tidak ada batasnya. Sampai kapanpun, minal mahdi ilal lahad. Sejak lahir sampai nanti kita menuju liang lahat, disitulah proses kita terus belajar mengkaji Islam. Dan dalam setiap langkah kita menuntut agama Islam, Allah akan berikan keutamaan-keutamaan yang luar biasa, dan Allah akan mudahkan jalan kita menuju surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf Bapak Ibu kalau ada salah kata saya yang lancang, yang berlebihan, mohon dimaafkan. Lebihnya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kurangnya dari ulun pribadi, mohon maaf kalau ada salah. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Billahi fisabilil haq wastabiqul khairat ilal muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.